Hai, saya Nania. Nania Yusuf, dikenal sebagai pemilik suara merdu, lewat ajang Indonesian Idol musim pertama, pada tahun 2004 silam. Perjalanan Nania di ajang tersebut, berujung pada gelar juara ketiga, yang berhasil diraihnya. Selepas dari kompetisi tersebut, wanita kelahiran 1 September 1983 ini, sempat berduet dengan Indra Lesmana, dalam lagu berjudul Sedalam Cintamu. Nania memiliki seorang anak, dari pernikahannya dengan pria bernama Eka Aspriyadi pada 2006. Namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama, dan Nania memutuskan untuk jadi orang tua tunggal hingga kini. Nania Yusuf punya jalan hidup yang ternyata cukup berbeda dari orang kebanyakan. Terlahir dari orang tua yang beragama Muslim, Nania pernah berpindah keyakinan, menjadi seorang penganut Katolik. Perjalanan Nania Yusuf pindah agama. Dari yang awalnya memeluk Islam menjadi Katolik, terdokumentasi dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Mardi Willy, yang diunggah pada 2015 silam. Berawal dari sebuah keisengan, dan rasa ingin tahu yang tinggi, Nania melewati sebuah kisah panjang, yang cukup menguras emosi dalam proses perpindahan keyakinannya. Seperti apa kisah Nania? Yuk kita simak kisahnya berikut ini. Pada mulanya, Nania mengaku bahwa perjalanannya dalam berpindah agama justru dimulai dari keisengan. Nania juga menyebut bahwa dirinya adalah sosok yang punya rasa penasaran tinggi terhadap suatu hal baru. Awalnya saya iseng, tapi Tuhan tahu bahwa tak ada kata iseng untuk mengenal dia, ungkap Nania. Awalnya saya buka Alkitab teman saya yang ketinggalan. Saya penasaran, saya orang yang sangat penasaran. Saya buka itu Alkitab, ada tulisan, kita patut percaya bahwa Yesus itu ada, lanjutnya. Nania menceritakan pengalaman tak terlupakan dalam hidupnya. Sebelum tidur malam, ia mengaku bahwa ia sangat ingin sekali melihat Yesus. Nania berdoa kepada Allah bahwa ia sangat ingin sekali bertemu Yesus. Jam 2 dini hari, saya terbangun, pintu kamar saya diketuk 3 kali. Saya kaget, saya bangun, ketika saya melek, buka mata, dan lihat ada cahaya dari tembok kamar saya. Saya lihat ada cahaya, dari kecil lama-lama membesar. Di situ ada sosok wajah, yang saya belum kenal sebelumnya. Ganteng banget, matanya bikin saya nyaman, dia senyum sama saya, ujar Nania. Sempat menyimpan rapat pengalamannya, akhirnya Nania memberanikan diri, bilang ke sahabatnya yang beragama Katolik. Sahabatnya berkata, bahwa ini saatnya, Nania untuk melayani Tuhan, dengan gift yang ada pada dirinya, yaitu suara yang amat merdu. Nania amat ketakutan dianggap murtad, karena sering nyanyi di gereja. Namun saat itu, Nania merasa dapat bisikan dari suara yang tak terlihat. Saya takut, keluarga saya tahu, saya nyanyi di gereja, saya takut ditolak, saya takut dianggap murtad. Ketika saya nyanyi, ada suara yang bilang, Nania, ini adalah jalanmu, dan ini adalah keluargamu, lanjut Nania. Setelah rutin tampil menyanyi di sejumlah acara gereja, Nania mantap berpindah keyakinan hingga dibaptis. Meski begitu, yang terjadi justru tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Setelah dibaptis, saya malah babak belur, keluarga saya menolak saya, hingga sekarang, dan anak saya ditahan.
Selama 1,5 bulan, saya cuma bisa menangis, dan bahkan mengumpat pada Tuhan, ujar Nania. Sang ayah adalah sosok yang paling keras, menolak apa yang dilakukan oleh Nania. Bapak saya yang paling keras. Baju-baju saya, lukisan saya di rumah, dibakar semua, ujar Nania. Bahkan, sang ayah menjawab, dengan jawaban yang penuh dengan kemarahan. Kamu nggak punya mama kamu sudah mati, ucap Nania, seraya menirukan perkataan ayahnya. Ketakutan Nania mencapai puncaknya ketika dirinya mendapat banyak ancaman dari sang ayah. Meski begitu, ia tetap menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan. Bapak saya ngumpat-ngumpat, saya dibilang kafir, murtad, dan mengancam, kalau kamu berani datang ke rumah saya bakal bunuh kamu, ucap Nania. Tapi saya tidak tinggal diam. Saya serahkan pada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai sekarang, bapak saya sudah bisa terima saya, pungkas Nania. Nania Yusuf mengungkapkan alasan kembali masuk Islam. Tak seperti kebanyakan orang yang mendapat hidayah lewat mimpi, ia justru mantap kembali menjadi Muslim setelah memijat sang ibu. Aktivitas tersebut dilakukan Nania Yusuf saat momen Lebaran. Ia yang sedang berada di kamar bersama ibunya, mendadak tertegun dengan pikiran kalut. Ada gejolak hati yang bilang, kalau misalkan Mami meninggal, atau salah satu yang meninggal, siapa yang salatin, siapa yang mandiin, siapa yang mendoakan, ucap Nania Yusuf di Omah Asa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 21 Mei 2022. Sebab, ia yang pada saat itu masih beragama Kristen meyakini, perbedaan agama membuat tembok pemisah antara dirinya dan keluarga. Bagaimanapun, juga kalau tidak satu frekuensi, nggak mungkin nembus doanya. Apalagi, leluhur dan keluarga besar saya, semuanya Muslim, terang Nania Yusuf. Selain itu, muncul pertanyaan lain, nanti kalau saya meninggal, saya mau dimakamkan sebagai Islam atau Kristen. Karena memang sejujurnya, keluarga, terutama orang tua Nania Yusuf, belum menerima 100% keputusannya menjadi Kristen pada 2009. Meskipun mereka bilangnya, oke saya terima, cuma hati orang tua kan, beda, saya merasakan sekarang, tuturnya. Pergolakan batin itu, lantas menemukan titik akhir. Nania memutuskan, kembali menjadi Muslim seutuhnya, dan diterima keluarga.